Halo semua, di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep dasar matematika oleh kelompok 2. Ada Mima yang akan menjelaskan mengenai pengertian bilangan cacah dan operasi hitung pengurangan bilangan cacah. Dilanjut, ada Elia yang akan menjelaskan mengenai sifat-sifat bilangan cacah dan operasi hitung penjumlahan bilangan cacah. Dilanjut ada Ana yang akan menjelaskan tentang operasi hitung pembagian bilangan cacah, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Aen mengenai operasi hitung perkalian bilangan cacah. Pengertian bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan positif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam bilangan cacah tidak ada bilangan negatif atau bilangan pecahan. Operasi bilangan cacah meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi hitung bilangan cacah yang pertama ialah penjumlahan. Penjumlahan seringkali digunakan oleh semua orang, seperti pramugari yang menjumlahkan penumpang yang ada di pesawat, atau seorang guru yang menjumlahkan setiap siswa perangkatan yang ada di satu sekolah. Sifat operasi pada penjumlahan bilangan cacah ada 4. Yang pertama, bilangan cacah bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Makna dari sifat tertutup operasi penjumlahan pada bilangan cacah adalah jika suatu bilangan cacah dijumlahkan suatu bilangan cacah, maka hasilnya merupakan bilangan cacah. Contohnya seperti 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 adalah bilangan cacah, ditambah 3 yaitu bilangan cacah akan menghasilkan suatu bilangan cacah lagi, yakni 6. Yang kedua, memiliki identitas penjumlahan yaitu 0. Identitas adalah jika suatu bilangan A dioperasikan dengan bilangan lain, misal B, dan hasilnya adalah bilangan itu sendiri atau A, maka dikatakan B sebagai identitas. Maka B tambah 0 sama dengan 0 ditambah B atau hasilnya sama dengan B. Contohnya diketahui B-nya adalah bilangan cacah 5. 5 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 5 akan menghasilkan hasil yaitu identitas itu sendiri, yaitu angka 5. Yang ketiga, berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada operasi penjumlahan untuk sembarang bilangan cacah A, B, C berlaku A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Contoh, diketahui A 3, B-nya 2, dan C-nya 3. Contohnya, 3 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3 sama dengan dalam kurung 3 tambah 2 tambah 3. Hasilnya akan tetap sama, yakni 8. Yang terakhir, sifat kumulatif pada penjumlahan. A plus B sama dengan B plus A. Misal, diketahui A-nya 4 dan B-nya 3. 4 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 4. 4 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 4 akan mendapatkan hasil yang sama, yang merupakan bilangan cacah, yakni 7. Cara menghitung penjumlahan bilangan cacah ada 2 cara. Yang pertama, secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal bisa disimak, yakni di sini contohnya ada 12 ditambah 4 sama dengan 16, tapi menggunakan operasi hitung yang benar-benar dihitung satu persatu, tapi dengan caranya ke bawah, tidak ke samping. Kalau yang kedua ada horizontal, yakni ke samping. Misal 2 tambah 3 sama dengan 5. Biasanya ini menggunakan
operasi hitung menggunakan tangan atau bisa di luar nalar karena hafal sendiri. Pengurangan. Cara operasi pengurangan bilangan cacah. Pertama, kurangi bilangan cacah. Untuk mengurangkan dua bilangan cacah, pikirkan untuk menghilangkan benda-benda dari suatu himpunan. Misalnya, jika kita memulai dengan himpunan 9 bintang dan menghilangkan himpunan 4 bintang, maka tersisa himpunan 5 bintang. Soal pengurangan ini dapat kita tuliskan dalam bentuk mendatar atau vertikal, juga dalam bentuk horizontal atau bersusun. Bilangan yang dikurangi bilangan lain kita sebut dengan minand. Bilangan yang dikurangkan disebut pengurang, dan jawaban disebut dengan perbedaan atau selisih. Kita lihat pada gambar. 9 itu minand atau angka yang dikurangi. 4 itu pengurang, 5 yaitu perbedaan atau selisih. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam jual beli, yaitu apabila kita membeli sesuatu dan ingin membayarnya, misal kita membeli makanan seharga 5.000, sedangkan uang kita 10.000, sehingga 10.000 dikurangi 5.000 sama dengan 5.000. Dua, kurangi bilangan bulat dengan meminjam. Jika pengurangan digit pada kolom nilai tempat manapun mengharuskan kita mengurangi digit yang lebih besar dari digit yang lebih kecil, kita harus meminjam atau mengelompokkan ulang. Misal, kita menggunakan bentuk horizontal. 32 dikurangi 15. Pertama, kita kerjakan yang satuan terlebih dahulu, yaitu angka 2 dikurangi 5. Angka 2 lebih kecil dari 5. Karena itu, kita perlu meminjam satu puluhan dari tempat puluhan, yaitu angka 3. Dengan meminjam satu puluhan, maka dua satuan yang tadi akan bertambah jumlahnya. Satu puluhan atau 10 ditambah 2 sama dengan 12. Sehingga 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Pada bagian puluhan, karena dipinjam 1, maka angka 30-an berubah menjadi 20-an. Sehingga 2 dikurangi 1 sama dengan 1, jawabannya adalah 17. Jadi 32 dikurangi 15 adalah 17. Ketiga, periksa pengurangan menggunakan penjumlahan. Setiap pengurangan memiliki pernyataan penjumlahan terkait. Misal, 9 dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan 0. Karena 5 ditambah 4 dikurangi 9 sama dengan 0. Contoh kedua, 100 dikurangi 1 dikurangi 90 sama dengan 0. 90 tambah 1 dikurangi 100 sama dengan 0. Contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana kita dapat memeriksa pengurangan. Jika pengurangan dilakukan dengan benar, jumlah selisih dan pengurangan akan selalu sama dengan pengurangan. Perkalian digunakan oleh semua orang. Misalnya, untuk menggandakan resep, seorang juru masak mengalihkan jumlah setiap bahan dengan 2. Untuk mengalihkan luas lantai ruang makan, seorang penjual karpet mengalihkan panjangnya dan lebarnya. Seorang akuntan mengalihkan jumlah jam kerjanya dengan tarif upah per jam untuk menghitung pendapatan mingguan karyawan. Di dalam perkalian terdapat beberapa konsep. Yang pertama, mengalihkan bilangan cacah dengan bilangan satu digit. Contohnya, penambahan berulang seperti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Perkaliannya 4 dikali 5 sama dengan 20. Dari dua konsep tersebut sebenarnya sama saja. Cuman yang pertama, penambahan berulang menambahkan 5-nya sebanyak 4 kali, sedangkan yang perkalian bisa langsung mengalihkan
5 dengan 4. Hasilnya sama-sama 20. Simbol yang digunakan dalam perkalian yang sering kita jumpai biasanya simbol seperti X. Dibaca 4 dikali 5 sama dengan 20. Yang kedua, simbol titik. Dan yang ketiga, tanda kurung. Dibacanya sama seperti simbol X, yaitu kali. Konsep yang kedua adalah mengalihkan bilangan bulat yang diakhiri dengan angka 0. Contohnya seperti 8 dikali 10 sama dengan 80, 8 dikali 100 sama dengan 800. Pada konsep yang kedua ini, kita tinggal menambahkan 0 di setiap akhir bilangan cacah sebanyak berapa yang dikalikan dengan bilangan cacah tersebut. Yang ketiga, mengalihkan bilangan cacah yang diakhiri dengan bilangan 2 digit atau lebih. Contohnya bisa dengan cara bersusun. Yang keempat, menggunakan sifat-sifat perkalian untuk mengalihkan bilangan cacah. Contohnya, yang pertama ada sifat komutatif perkalian, seperti 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7. Hanya dibalik saja. Yang kedua, ada sifat perkalian 0 dan 1. Hasil perkalian sembarang bilangan cacah dan 0 adalah 0. Sedangkan hasil perkalian sembarang bilangan bulat dan 1 adalah bilangan bulat itu sendiri. Yang ketiga, ada sifat asosiatif perkalian. Konsepnya sama seperti sifat komutatif yang pertama tadi. Bagian bilangan cacah digunakan oleh semua orang. Misalnya untuk mencari berapa porsi 6 ons yang dapat diperoleh seorang koki dari daging panggang seberat 48 ons. Ia membagi 48 dengan 6. Untuk membagi warisan senilai 100 juta rupiah secara merata, seorang kakak dan adik membagi jumlahnya dengan 2. Seorang profesor membagi 35 siswa di kelasnya menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 orang untuk berdiskusi. Cara operasi pembagian bilangan cacah. Yang pertama, pernyataan perkalian yang terkait dengan pembagian, menyebut bilangan yang dibagi sebagai pembilang dan bilangan yang kita bagi disebut pembagi. Jawabannya disebut hasil bagi. Kita dapat menuliskan soal pembagian menggunakan simbol pembagian bersusun atau batang pecahan. Cara lain untuk menjawab soal pembagian adalah dengan berpikir dalam bentuk perkalian. Misalnya, pembagian 12 dibagi 4 menimbulkan pertanyaan berapa kali 4 harus dikalikan agar hasilnya 12. Karena jawabannya adalah 3, kita tahu bahwa 12 dibagi 4 sama dengan 3. Karena 3 dikali 4 sama dengan 12. Kedua, sifat-sifat pembagian untuk membagi bilangan cacah. Setiap bilangan cacah dibagi 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Misalnya 14 dibagi 1 sama dengan 14. Setiap bilangan cacah bukan 0 dibagi dengan bilangan itu sendiri sama dengan 1. Misalnya 14 dibagi 14 sama dengan 1. 0 dibagi dengan angka bukan 0 sama dengan 0. Misalnya 0 dibagi 17 sama dengan 0. Pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Misalnya 17 dibagi 0 tidak terdefinisi. Yang ketiga, pembagian panjang dengan sisa. Dalam contoh pembagian bersusun, terdapat sisa pembagian. Kita tambahkan sisa pembagian ke hasil perkalian, hasil bagi, dan pembagi. Hasilnya harus sama dengan pembilang. Yang keempat, membagi bilangan cacah yang diakhiri dengan angka 0. Kita cukup menghapus angka 0 terakhir pada pembagi dan menghapus angka 0 terakhir yang sama jumlahnya pada pembilang. Contoh yang pertama, 80 dibagi 10 dirubah menjadi 8 dibagi 1 sama dengan 8. Contoh yang kedua, 47.000 dibagi 100 dirubah menjadi 470 dibagi 1 sama dengan 470. Kelima, memperkirakan hasil bagi bilangan cacah menggunakan metode yang memperkirakan pembilang dan pembagi sehingga keduanya dapat dibagi dengan mudah. Ada satu aturan praktis untuk metode ini. Jika memungkinkan, bulatkan kedua angka ke atas atau ke bawah. Contoh,
170.715 dibagi 57 sama dengan 2.995 dirubah menjadi 180.000 dibagi 60 sama dengan 3.000. Perhatikan bahwa perkiraannya mendekati, hanya selisih 5 lebih banyak dari 2.995. Yang keenam, memecahkan soal aplikasi dengan membagi bilangan cacah. Contoh, kondominium Kintamani setiap tahun 73 pemilik bagian dari kondominium Kintamani dapat menggunakannya untuk jumlah hari yang sama. Berapa hari setiap pemilik bisa tinggal di kondominium? Gunakan tahun 365 hari. Jawabannya, jumlah hari yang didapatkan setiap pemilik sebagian untuk tinggal di kondominium sama dengan jumlah hari dalam setahun dibagi jumlah pemilik sebagian. Jadi, 365 dibagi 73 sama dengan 5. Setiap pemilik sebagian mendapat kesempatan tinggal di kondominium selama 5 hari dalam setahun. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.